Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini, di hari yang cerah ini, di hari Senin ini bisa share video kembali. Sebelumnya bagaimana dulur kabarnya? Semoga kabarnya dulurku yang masih tanam di bawah merah di lahan tetap semangat, lalu berdoa ikhtiar ya, moga-moga tanamannya selalu bagus dan petaninya juga selalu sehat walafiat. Amin amin amin. Nah, ini dulur perkembangan bawah merah saya di hari ini usia 21 hari setelah tanam dan usia 15 ataupun 16 hari setelah tanam untuk yang saya sulami dulur. Perkembangannya untuk yang di pagi hari ini di cuaca yang cerah hari ini ya saya kira ya cukup bagus. Untuk saat ini belum ada penyempraian karena di 2 hari kemarin sudah saya spray dengan kondisi lingkungan dan cuaca yang cukup cerah sehingga saya jeda 2-3 hari dulur untuk penyempraiannya. Nah, kita lihat perkembangan daun-daun saya ataupun yang paling bawah juga alhamdulillah juga cukup bagus. Cuman ya resiko yang saat ini yang saya alami di hari ini adalah gulma ataupun krokot yang ada di blokan di lahan saya dulur. Karena juga resiko yang saat lepas musa kemarin, pertimbangan saya adalah tanaman ini harus kita cek, lahan juga belum ada pengeringan, kita buka. Cuman faktor resiko tertinggi adalah gulma-gulma yang kita tabur granul-granul di dasaran kemarin itu akan tumbuh dengan cepat, sehingga dua pertimbangan itu ada yang merugikan, ada yang menguntungkan dulu. Yang menguntungkan adalah lahan kita cepat kering karena kita buka, dan yang merugikan adalah tumbuhnya gulma-gulma yang ada di lahan kita, mengingat ini masih belum ada separuh perjalanan. Nah, alhamdulillah di usia yang 21 hari ini dengan daun saya yang cukup, kalau dibilang kalau saya lihat ya sudah tebal ya, sudah tebal karena ini adalah faktor dari pemupukan pertama dengan takaran kalsium yang saya berikan itu adalah digunakan untuk melapisi daun dinding daun saya biar menebal dulur. Berarti pada intinya kalsium sama kalium itu berbeda dulur. Untuk kaliumnya dia bermain di dalam untuk mengkakukan ataupun menambah daya imun tanaman. Kalau kalsium itu digunakan untuk dinding lapisan daun biar itu lebih kulitnya lebih kokoh tuh, biar tanaman seperti sehat loh ya, sehat. Tapi kalau tubuhnya kurang imun kan biasanya yang terkena penyakit cepat. Nah, kalau ini kan gabungan dari kalsium sama kalium kan pas ini. Berarti dalamnya ini ataupun ibaratnya tuh kalau dalamnya daun tuh seperti sel-selnya daun loh. Nah, sel-selnya daun itu kita kasih kalium biar lebih kuat. Nah, sel daun itu kalau kuat kan tanaman juga akan sehat. Lalu untuk protektifnya, untuk lapisan luarnya, nah itu saya kasih kalsium dengan pemupukan sabur ataupun spray. Nah, untuk pemupukan yang pertama dulur saya sampaikan, saya memakai nitrogen sama kalsium dengan produk lagi-lagi Tropicot. Nah, dengan Tropicot ini saya memakai sekitar 25 kilo atau satu sak ya, ada dua kemasan 25 sama 50. Saya yang memakai yang 25 kilo dengan unsur nitrogennya 15,5 dan kalsiumnya itu 25,5 dan magnesium dan beberapa makro yang lainnya. Nah, dua unsur itu saya gunakan tetap N-nya untuk pertumbuhan dan kalsiumnya untuk penebalan lapisan daun yang di luar. Nah, ini dulur. Untuk pupuk kedua saya memakai NPK dari Mutiara. Saya hanya memakai 10 kilo. Nah, 10 kilo dengan kandungan N, P dan K 16, 16 dan 16. Saya kasihkan hanya takarannya 10 kilo saja lur ya. Hanya 10 kilo mengingat cuaca pada minggu yang lalu curah hujan di sini satu hari turun sampai 3 kali ataupun minimal 2 kali, sehingga
saya tidak terlalu menambah unsur N-nya, mengingat juga lahan ini juga lahan yang sudah tua sekali, lalu juga faktor lingkungan, cuaca juga mempengaruhi, sehingga takaran untuk yang NPK 16-nya saya kasih hanya 10 kilo, sehingga 2 pupuk saya menjumlah total sekitar 35 kilo. Dengan penambahan untuk pupuk yang terakhir itu adalah Kamas dari Pak Tani dengan unsur kalium 30 dan magnesium sekian persen lur ya, kalau saya lihat lur ya. Nah, sehingga saya pribadi saya racikan ini adalah NPK, cuman yang saya lebihkan adalah kaliumnya dulu biar lebih kokoh, karena mengingat turun hujannya yang sangat tinggi itu mempengaruhi dari pertumbuhan tunas-tunas baru biar tidak terlalu lebat dan terlalu subur, sehingga saya hanya memberikan sedikit makanan ataupun unsur nutrisi biar tidak terlalu melebat. Nah, kita lihat sekilas tentang perkembangan bawang merah saya. Kalau saya pribadi dulur, saya memang mengakui untuk tanam 2 kali ini saya lebih condong ke pemupukan pertama tidak memakai NPK 16, tapi saya memakai unsur nitrogen sama kalsium dengan produk bisa Karatiboroni dengan produk Merauke, ataupun dari yang saya pakai ini dari Yara Villa itu Tropicot produknya. Sehingga untuk pemupukan yang pertama untuk pertumbuhan daun nitrogennya saya memakai untuk yang tabur itu dari produk Tropicot. Nah, dengan takarannya 25 kilo itu sudah cukup untuk memberikan lahan 1 kotak seperempat dengan benih 2 kintal 10. 2 kintal 10 ini saya juga memakai 16 kilo untuk yang 10 kilo untuk yang 16 mengingat juga untuk pertumbuhan saya tidak memberikan unsur yang banyak untuk yang 16 karena kalau 16-nya nitrat lalu Tropicotnya nitrat, takutnya nanti N-nya double lebih banyak, malah lebih repot lur, karena beberapa tanaman ini juga ada yang masih belum setinggi yang normal, sehingga saya tidak mau nitratnya langsung diserap oleh tanaman, nanti banyak pupusnya sehingga dari pertumbuhan bawang merah ini akan mengalami ngelekor ya. Nah, sehingga saya pribadi saya menyampaikan untuk takaran di tanam kali ini saya hanya menyampaikan untuk total yang saya tabur itu sekitar 45 kilo dengan komposisi Tropicotnya 25 kilo, NPK 16 10 kilo dan Kamasnya 10 kilo, totalnya 45 kilo dulur. Nah dulur, kalau kita lihat secara sekilas, nah kita melihat bahwa daun-daun saya juga cukup tebal ya, cukup tebal, tingginya juga tidak seberapa, lalu juga kalau saya lihat ini kakunya juga bagus, karena di samping kita memberikan nutrisi ataupun pupuk yang seimbang ataupun kita pupuk yang sudah ditakarkan, kita juga memberikan fungisida yang sudah kita pilih seperti triazol juga yang seperti biasanya saya pakai, sehingga untuk pertumbuhannya juga akan menekan beberapa pertumbuhan, sehingga pada musim-musim penghujan seperti ini bisa membuat tanaman kita itu tidak terlalu subur. Pokoknya saran saya, gunakanlah beberapa nutrisi ataupun fungisida yang mungkin lebih bagus dari pengalaman dulurku biar tidak terlalu kerepotan dulur. Nah, ini adalah lahan yang di atas dengan usia 21 hari setelah tanam ini, alhamdulillah juga tidak terlalu tinggi, walaupun pada awalnya tragedinya memang bibit belum tumbuh tapi busuk di dalam, cuman alhamdulillah juga sekarang
sudah 20 hari juga sudah cukup bagus. Kalau buat sayur cukup bagus. Nah, ini adalah kisah nyata saya, Lur. Kisah nyata saya yang saya berbagi pada dulurku. Ya, moga-moga dulurku tidak sampai terkenal, Lur, ya, karena juga kalau udah terkena seperti ini, waktu, tenaga, dan biaya juga kita akan bertambah. Nah, kita lihat perkembangan di bapera saya. Alhamdulillah. Nah, sekian dari video saya kali ini ya. Terima kasih yang selalu menyimak. Ya, moga-moga dengan informasi pupuk itu bisa menambah pengetahuan dari dulurku dalam penanganan musim penghujan dan pembuahan pertama di musim hujan yang sama dengan saya. Ya, moga-moga bisa sedikit membantu. Saya undur diri, saya pamit. Ya, moga-moga pada intinya semuanya tanamannya bagus, Lur, ya. Terima kasih yang selalu menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, salam bawang merah, mantap jiwa.